Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anissa Dwi Rahayu. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Anissa Dwi Rahayu. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran sosial emosional pada topik 4, experiential learning pada koneksi antar materi. Oke, apa sih experiential learning itu? Experiential learning itu metode pembelajaran yang fokus dan berpusat pada pengalaman yang telah dialami oleh peserta didik. Dengan terlibatnya peserta didik secara langsung, maka peserta didik dapat mengonstruksi sendiri seluruh pengalaman yang mereka alami menjadi suatu pengetahuan. Seperti itu. Jadi pembelajarannya itu bermakna gitu loh. Nah, selanjutnya untuk ini cycle-nya. Terus adapun karakteristik experiential learning, nah ini menurut David Kolb dalam Fathur Rahman tahun 2015 menjelaskan bahwa experiential learning memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, belajar merupakan proses yang holistik. Yang kedua, belajar merupakan sebuah proses kontinu atau berulang sehingga tidak statis atau statis itu berhenti gitu. Stagnan di situ saja. Terus yang ketiga, belajar yang paling baik dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan terkait dengan hasil yang diperoleh. Jadi belajar itu lebih penting proses dibandingkan hasilnya, begitulah. Terus yang keempat, belajar melibatkan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang kelima, belajar merupakan proses menciptakan pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan antara pengetahuan pribadi dengan pengetahuan sosial. Jadi ada hubungan, kan pengalaman tuh dari pribadi. Nah, tapi setelah itu kita konsultasikan menjadi pengetahuan sosial gitu, dihubungkan dengan pengetahuan sosial lainnya. Terus yang keenam, belajar membutuhkan resolusi sejumlah konflik antara berbagai gaya yang berlawanan secara dialektis dari adaptasi terhadap dunia. Lalu ada tahapan pembelajaran experiential learning. Nah, ini menurut Baharudin dan Esa Nurwahyuni pada tahun 2015 mengungkapkan ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pengalaman nyata. Yang kedua, tahapan observasi, refleksi. Yang ketiga, tahapan konseptualisasi. Yang keempat, tahapan implementasi atau eksperimen. Nah, ini penjelasannya. Jadi, pada tahap pengalaman nyata, pada tahap ini peserta didik itu melalui tahap belajar berdasarkan pengalaman yang konkret, sehingga peka terhadap situasi yang ada. Terus, tahap observasi. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan observasi sebelum membuat suatu keputusan. Sehingga sebelum membuat suatu keputusan, peserta didik harus mengamati lingkungan dengan berbagai perspektif yang berbeda dan melihat berbagai hal untuk mendapatkan suatu makna. Nah, peserta didik juga pada tahap ini dapat mencari jawaban dengan merefleksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, seperti itu. Terus yang ketiga, tahap konseptualisasi. Pada tahap konseptualisasi merupakan tahap melakukan analisis logis dari sejumlah gagasan. Jadi setelah mendapatkan tadi data melalui observasi, terus dikonsep dengan logis dari sejumlah gagasan tadi dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Nah, yang terakhir, tahap implementasi atau eksperimen, tahap melakukan. Pada tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain dan melakukan tindakan yang berdasarkan pada sebuah peristiwa, termasuk dalam mengambil resiko. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai hubungan experiential learning dengan modul sebelumnya. Nah, hubungannya experiential learning itu memberikan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar peserta didik. Dengan hal tersebut sangat mendukung pada pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa kok seperti itu? Karena pada pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pengalaman
peserta didik itu saling keterhubungan. Jadi dengan pengalaman peserta didik dapat bereksplorasi secara langsung dengan sendiri. Jadi kan yang tahu pengalaman kan anak itu aja. Nah, berarti anak itu yang belajar dari pengalamannya terus dikonstruksikan menjadi pengetahuan yang baru. Oke, teman-teman, itu saja mengenai topik 4 koneksi antar materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe. Dah.